kembali bersama saya dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita memasuki dalam pertemuan ketiga dalam pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai prinsip induksi matematika dan sudah ada dua contoh yang Bapak bahas. Nah, untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak akan membahas satu contoh lagi mengenai prinsip induksi matematika. Kemudian selanjutnya nanti Bapak akan memberikan dua soal latihan untuk dikerjakan selama jam pelajaran matematika, kemudian dikumpulkan setelah pembelajaran matematika. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan contoh berikutnya. Sambungan dari prinsip induksi matematika. Nah, contoh ketiga di sini kita akan bahas secara bersama-sama. Soalnya yaitu untuk setiap bilangan asli dengan n lebih besar dari dengan n lebih besar sama dengan 1 berlaku 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai 1 per n dikali dengan n tambah 1 sama dengan n per n ditambah dengan 1. Nah, buktikan dengan induksi matematika. Seperti pembahasan kita minggu lalu mengenai dua contoh yang sudah Bapak bahas, langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam jika membuktikan induksi matematika ada dua. Yang pertama itu langkah awal atau langkah dasar, kemudian yang kedua adalah langkah induksi. Langsung saja kita jawab bersama-sama. Kita tulis di sini langkah pertama. Nah, langkah pertama ini selalu kita gunakan permisalan atau kita jadikan n itu sama dengan 1. Jadi kita tulis n sama dengan 1. Nah, jika n sama dengan 1 di sini kita substitusikan ke pola ini, maka kita dapatkan 1 per 1 dikali dengan 2. Nah, karena sampai n sama dengan 1 berarti yang diambil hanya sampai di sini. Kalau misalnya n sama dengan 2 berarti yang diambil sampai di sini. Kalau misalnya n sama dengan 3 berarti sampai di sini diambilkan. Nah, jadi kita tulis sama dengan, nah, di sini n-nya kita ganti 1, jadi 1 per 1 ditambah dengan 1. Nah, ini 1 per 1 kali 2. 1 kali 2 kan sama dengan 2, jadi 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Nah, ini memenuhi, kan langkah pertama sudah memenuhi. Mungkin juga kalau kita mengambil n sama dengan 2 akan sama juga kalau misalnya sudah terbukti n sama dengan 1. Nah, seperti yang Bapak bilang sebelumnya bahwa untuk membuktikannya itu kita cukup gunakan n sama dengan 1. Nah, langkah pertama sudah terpenuhi, kita masuk dalam langkah kedua, yaitu langkah induksi. Langkah kedua. Nah, langkah kedua ini kita asumsikan n sama dengan k. Jadi kita tulis asumsikan n sama dengan k. Jadi semua di sini diganti dengan k. Jadi Bapak tulis kembali 1 per 1 dikali dengan 2 ditambah 1 per 2 kali 3 kemudian ditambah 1 per 3 dikali dengan 4 ditambah 1 per 4 dikali 5 ditambah sampai dengan 1 per n dalam kurung n ditambah 1 sama dengan, nah sorry, ini n nya sudah diganti jadi k. K sama dengan k per k ditambah dengan 1. Nah, sudah seperti itu. Nah, otomatis ini juga berbeda kan? Misalnya ini sama dengan k. Misalnya kan di sini kan bilangan asli atau bilangan 1 sampai sekian. Itu juga benar kan? Misalnya di sini hanya sama dengan 1, tapi sama dengan yang sini tadi. Nah, ini kita tulis ini adalah benar.
Terus kita akan selanjutnya buktikan N sama dengan K ditambah 1 juga benar. Nah, jadi yang pertama tadi itu N sama dengan K, sekarang N sama dengan K tambah 1 seperti contoh yang lalu. Sesudah itu kita substitusi N sama dengan K tambah 1 di persamaan ini tadi. Jadi kita tulis kembali 1 per 1 dikali dengan 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 dikali 4 ditambah 1 per 4 dikali dengan 5 ditambah sampai sekian. Kemudian ini kita tulis kembali 1 per K dikali dengan K tambah 1 ditambah, nah ditambah lagi kan seper ini hanya kita ganti N-nya, hanya kita di sini N di sini kita ganti jadi K plus 1, jadi K plus 1, kemudian di sini dalam kurung K plus 1 ditambah dengan 1. Nah, ini sama dengan ini ke K N-nya di sini kita ganti jadi K plus 1, jadi K plus 1 per K plus 1 ditambah dengan 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat kembali yang persamaan ini. Nah, yang ini semua, yang ini tak lain adalah yang ini tadi kan K per K ditambah dengan 1. Jadi ini semua kita ganti jadi K, kalau di sini K ya K per K plus 1 ditambah dengan begini. Kan sebenarnya sebelah sini yang saya kan berarti seper K plus 1. Terus ini K-nya 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Jadi K plus 2 sama dengan ini K plus 1 per ini 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi K plus 2. Nah, sudah itu kita akan lihat apakah ini ruas kiri dengan ruas kanan sama. Jadi kita harus jelaskan ini karena ini belum kelihatannya belum sama, jadi kita harus menjelaskannya. Itu membuktikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, karena ini yang pertama ini ruas kiri bentuknya dalam pecahan, jadi kita akan selesaikan. Nah, ini bentuk pecahan kan? Bagaimana lagi kalau misalnya menyelesaikan operasi pecahan? Ya, pertama-tama itu disamakan penyebutnya. Nah, ini kan penyebutnya belum sama kan? Di sini penyebutnya K plus 1, di sini K plus 1 dikali dengan K plus 2. Nah, jadi harus disamakan penyebutnya. Penyebutnya berapa? K plus 1 dikali K plus 2. Di sini kan sudah ada K plus 1, jadi tinggal ditambah K plus 2. Jadi kita samakan penyebutnya jadi K dalam kurung K plus 2 per K plus 1 ditambah dengan K plus 2 ditambah dengan ini seper K plus 1 dikali dengan K plus 2. Nah, ini sama dengan K plus 1 per K plus 2. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama kan, K plus 1 dikali dengan K plus 2. Nah, kalau misalnya penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya dijumlahkan. Kalau misalnya dijumlahkan, kalau misalnya di sini pengurangan berarti dikurangkan. Nah, di sini karena di sini dijumlahkan, maka pembilangnya akan dijumlahkan. Bapak akan pindahkan di sini. Nah, ini ke sini. Jadi K dalam kurung K plus 2 ditambah dengan 1 di sana. Nah, ditambah dengan 1 dibagi dengan K plus 1 dikali dengan K plus 2. Nah, ini sama dengan K plus 1 per K plus 2. Nah, kita lihat di sini
Kalau misalnya sudah begini, ini K-nya kita kali masuk ke dalam kan? Ini. Nah, jadi kita kali, jadi K dikali K sama dengan ini. K dikali K sama dengan K pangkat 2 atau K kuadrat, kemudian K dikali dengan 2, jadi ditambah dengan 2K, terus ditambah dengan 1 per K ditambah 1, kemudian K ditambah dengan 2. Ini sama dengan K plus 1 per K plus 2. Nah, sudah itu, kita lihat lagi. Ini K pangkat 2 ditambah 2K ditambah dengan 1, kan bisa difaktorkan jadi K plus 1. Kan, kalau misalnya K plus 1 dikali dengan K plus 1. Nah, ini kan kalau misalnya dikali, K dikali K sama dengan K pangkat 2, terus 1 dikali dengan K sama dengan K, terus K1 dikali dengan K, terus 1 dikali dengan 1, 1. Nah, ini yang sejenisnya kita jumlahkan jadi K ditambah K sama dengan 2K. Ini sama dengan 1. Ini kan sama. K pangkat 2 yang ini dengan yang ini. Berarti ini tak lain adalah K tambah 1 dikali dengan K tambah 1. Jadi kita tulis K ditambah dengan 1 dikali dengan K ditambah 1 per K ditambah 1 per K ditambah dengan 2. Nah, ini sama dengan kita tulis yang di atas lagi tadi, K plus 1 per K plus 2. Nah, kita lihat di sini ada yang sama kan? Ini K plus 1 dengan K plus 1. Jadi ini kita coret. Jadi tinggal ini K plus 1 per K plus 2 sama dengan tetapi ini kan K plus 1 per K plus 2. Nah, kan sudah sama. Jadi terbukti bahwa ruas kiri dengan ruas kanan adalah sama. Jadi ini sudah sama kan? Nah, jadi langkah kedua sudah terpenuhi, maka kita sudah selesai membuktikan pola ini dengan induksi matematika. Jadi ada 2 langkah yang sudah kita lewati untuk membuktikan pola ini dengan induksi matematika. Nah, untuk tugasnya Bapak akan memberikan 2 nomor mengenai prinsip induksi matematika ini, dikerjakan selama jam pelajaran matematika, kemudian difotokan nanti setelah selesai dikerjakan, kemudian dikirim ke WA-nya Bapak. Nah, di sini ada dua soal yang sudah Bapak tulis. Yang pertama itu jadi tugas latihan. Satu, gunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus bahwa satu dikali dengan 2 kali 3 tambah 3 kali 4
Ya, jadi di sini ada dua latihan yang Bapak kasih. Yang pertama itu gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah sampai n dikali dengan n tambah 1 sama dengan n dikali dengan n tambah 1 dikali n tambah 2 per 3. Terus yang kedua, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah sampai 2n kurang 1 pangkat 2 sama dengan n dalam kurung 2n kurang 1 dikali 2n tambah 1 dibagi dengan 3. Latihannya ini dikerjakan selama jam pelajaran matematika. Jadi kalau misalnya jamnya sudah habis nanti harus dikumpulkan ya, dipoto kemudian dichat ke WA-nya Bapak untuk penilaiannya nanti. Kalau misalnya kalian kurang, misalnya 1 kali nonton kemudian belum dipahami, silakan misalnya dinonton kembali untuk lebih. Kalau misalnya latihan ini ada yang kalian masih belum bisa, jadi bisa dinonton video selanjutnya bersama kita minggu lalu untuk memudahkan dalam mengerjakan latihan ini. Sekian untuk pembelajaran kita pada saat ini. Selamat mengerjakan latihan ini. Semoga bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin, karena jika kalian sudah bisa mengerjakan ini, otomatis kalian sudah paham materi yang Bapak sampaikan selama 2 kali pertemuan. Sekian, Yesus